Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tercinta kita, Cerita Didi. Dan pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh pemuda yang bernama Reza. Dia mengirimkan cerita ini lewat DM Instagram. Oke, akan saya langsung saja membacakan ceritanya. Cerita ini, kalau tidak salah, terjadi pada tahun 2012 bulan Maret. Saya lupa tepatnya tanggal berapa. Tapi waktu itu, karena masih tenar-tenarnya game Losaki dan Facebook, saya pun pergi ke warnet pada jam 9 malam. Saya pergi ke warnet pada jam 9 malam untuk bermain Facebook dan game Losaki. Ketika saya masih asik bermain, saya pun lupa waktu hingga menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika 11:30 malam, tiba-tiba ada seorang wanita. Penampilannya biasa saja sih, tapi dia tiba-tiba masuk ke dalam warnet dan memilih komputer di sebelahku, tepat sebelahku. Ya, aku tidak mempunyai pikiran apa-apa sih, hanya bergumam, aneh saja ada perempuan bermain warnet semalam ini. Tapi aku menghilangkan rasa penasaranku itu dan mulai bermain game itu lagi. Tapi setelah wanita itu masuk ke dalam warnet, aku tuh bingung kenapa hawa di dalam warnet itu menjadi tidak enak. Aku menjadi gelisah, udara itu menjadi seperti panas gitu. Walaupun di warnet itu ada kipas angin sudah dihidupkan, tetapi hawa panas itu masih ada. Dan juga setelah wanita itu masuk, bau udara di warnet itu menjadi berubah-ubah. Kadang bau seperti bunga kamboja, kadang juga bau seperti bangkai. Ya intinya baunya itu berubah-ubah, aku juga nggak tahu kenapa. Dan saking penasarannya aku pun penasaran sekali dengan wanita di sebelahku ini. Kenapa di saat dia masuk baunya ini berubah-ubah? Jadi aku putuskan, aku mencari alasan bagaimana aku bisa melihat wanita yang ada di sebelahku ini. Karena ada slot yang menghalangi, aku tidak bisa, jadi aku harus keluar dan berjalan di depan slotnya itu, kan ada pintu kecil untuk masuk ke depan komputernya. Jadi aku berpura-pura lewat, dan ketika aku lewat di depan slotnya, aku melihat wajah wanita itu. Ternyata wajahnya itu pucat, seperti orang mati. Matanya itu berwarna hitam, seperti orang yang tidak pernah tidur seperti itu, tapi lebih hitam lagi ini. Dan yang paling saya kagetkan, wanita itu mengeluarkan belatung dari dalam mulutnya. Entah, waktu malam itu aku tidak bisa berkata apa-apa, aku hanya terdiam melihat wanita itu seperti itu. Dan tidak lama dari itu, wanita itu melihat ke arahku dengan tatapan tajam. Langsung dia tertawa menyeringai dengan tawa khasnya. Ternyata sosok itu bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah kuntilanak. Seketika seisi warnet itu pun langsung kaget dan melihat ke arah wanita itu, karena wanita itu pun melayang terbang menembus atap tembok warnet. Lalu penjaga warnet dan seisi warnet itu, lebih dari 7 orang waktu itu, lari tunggang langgang meninggalkan warnet itu. Dan ketika mereka lari ditinggalkan, lalu si penjaga warnet ini menarik aku. Nggak tahu kenapa dia menarik aku dan dia meminta pertolongan.
tolong sih temenin aku ke rumah Pak Ustadz yang ada di sekitar sana. Jadi kita langsung ke rumahnya Pak Ustadz meminta pertolongan karena ada makhluk halus yang ada di warnet itu. Lalu Pak Ustadz itu berdiri di depan warnet, entah Pak Ustadz berdoa apa atau gimana. Lalu ya sudah begitu saja, kata Pak Ustadz, ini hanya gangguan, mungkin ini hanya setan yang iseng saja, kata Pak Ustadz. Ya kalau isengnya setan kayak gini mah mendingan gak usah iseng. Oke, cukup sekian cerita ini. Cerita ini saya tidak mengurangi atau tidak melebih-lebihkan lagi. Terima kasih karena sudah membacakan cerita saya. Cukup menyenangkan ya kalau seperti ini. Lagi asik-asik main warnet, tiba-tiba ada sesosok kuntilanak. Ya kalian bisa bayangkan sendirilah bagaimana tapi ini kuntilanaknya cukup hebat ya. Maksudnya begini, dia menampakkan wujudnya bukan cuma dengan satu orang loh, tapi banyak orang. Keren. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan cerita yang kedua ini. Cerita yang kedua ini saya dikirimkan oleh seorang, ini tidak mau disebutkan namanya ya. Jadi saya tidak akan menyebutkan namanya. Oke. Sebut saja namaku Alip. Alip. Waktu itu saya bekerja di salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di kota Surabaya. Saya berprofesi sebagai driver ambulans. Pada siang itu ketika saya masih asik-asik mengobrol dengan teman-teman seperjuangan saya di rumah sakit itu, tiba-tiba saya mendapat telepon dari kantor karena ada kecelakaan lalu lintas. Saya pun langsung menuju ke TKP. Sesampainya saya di TKP, ternyata ada kecelakaan lalu lintas mobil dengan motor. Pengendara motor itu pun langsung tewas di tempat dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Aku pun langsung membawa jenazah korban itu ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Setelah aku selesai melakukan tugasku, aku langsung menuju ke mobil ambulanku tersayang. Ambulan tersayang ini. Dan setelah itu aku melihat banyak sekali darah yang membuat ambulanku ini kotor. Dan aku ingat apa kata orang tuaku pada zaman dahulu. Katanya jika ada darah orang kecelakaan itu harus segera dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kalau tidak, nanti akan ada jin atau setan yang menyerupai korban tersebut dan akan menakut-nakuti. Lalu saya langsung membersihkan noda darah itu seteliti mungkin saya bersihkan. Siang pun berganti malam. Malam harinya saya karena terlalu capek mencuci mobil, jadi saya tidur-tiduran di mobil ambulan itu. Saya tidur di jok depan, jok supir itu. Ketika saya masih tidur ayam, mata saya itu, di ekor mata saya ini, saya melihat ada seseorang laki-laki yang telah tidur di tempat saya tadi menaruh jenazah. Sontak saya kaget. Perasaan saya langsung tidak enak malam itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya tahu saya di mobil itu tuh sendirian. Dan tiba-tiba di keheningan malam, saya mendengar ada suara dari kursi belakang. Tolong aku, sakit. Sontak tanpa pikir panjang, saya langsung membuka pintu ambulans dan saya langsung lari tunggang langgang menemui teman saya yang sedang ada di base camp, di tempat biasa kita mengumpul. Saya lari ke sana dan saya langsung terdiam dan teman saya pun memberikan saya minum. Ketika teman saya memberikan saya minum, berapa lama kemudian saya langsung menceritakan semuanya ke teman-teman saya. Teman-teman saya bukannya kasihan atau bagaimana, malah menertawakan.
Nah, mungkin cukup sekian pengalaman saya. Maaf kalau bahasnya cukup belibet dan tidak terlalu bisa dipahami. Oke, cerita kedua ini apa ya? Mengerikan sih menurut saya, karena apa ya? Saya juga baru dengar ini kalau emang ada kecelakaan lalu lintas yang korbannya yang meninggal, kita harus membersihkan darahnya ya. Iya sih, kalau yang saya dengar dulu, kalau ada korban kecelakaan dan meninggal dan darahnya itu yang masih cairan tuh dikasih garam atau dikasih jeruk, perasan jeruk apa lupa saya. Itu tuh korbannya itu akan merintih kesakitan dan meneror di sekitar lokasi kecelakaan itu. Ya, saya nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi ya janganlah ngelakuin kayak gitu. Ngapain juga sih, kurang kerjaan juga kan. Oke, sekian hanya cerita yang bisa saya bacakan. Jika kalian semua punya cerita horor kalian atau cerita teman, cerita saudara, cerita kedua orang tua kalian juga tidak apa-apa, yang penting kalian bisa menceritakannya dengan detail dan jangan lupa sebutkan nama tempat supaya lebih greget lagi. Jika kalian tidak ingin disebutkan nama atau privasi kalian juga tidak apa-apa, nanti akan saya akali bagaimana caranya jika nama kalian tidak ingin disebutkan ya. Dan jika kalian ingin mengirimkan ceritanya, kalian bisa kirim lewat DM Instagram atau email. Dan nanti karena link Instagram dan emailnya sudah saya taruh di deskripsi ya, jadi kalian bisa langsung klik menuju menuju Instagram saya. Jangan lupa juga follow. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.